Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu bihudah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma amin. Kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Jalla fi'ula. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, hidayah dan taufiknya serta kekuatan yang telah diberikan kepada kita semua. Pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan dalam majelis ilmu di kajian intensif, kajian bertemakan akidah yang diambil dari kitab Ma'arijul Qabul. Yang kali ini insyaallah taala kita masuk di pembahasan al-hasyru atau padang mahsyar, ya, hari dikumpulkan. Setelah pembahasan yang telah lalu, al-ba'tsu wan nusyur, di mana manusia pada hari kiamat setelahnya mereka berada di alam barzah dibangkitkan, setelahnya mereka menjadi tulang belulang dan bersatu dengan tanah. Maka para ulama mengatakan bahwa jasad manusia di antara ma la yubla fil qabri, perkara yang tidak akan hancur di dalam kubur, pertama adalah ajasadul anbiya. Ada 4 dikatakan oleh para ulama, ma la yubla fil qabri, perkara hal yang tidak akan dimakan oleh atau hancur di dalam kubur. Yang pertama adalah ajsadul anbiya, jasad-jasadnya para nabi. Hal ini didasari oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Rasulullah bersabda di hadis sahih, disahihkan oleh al-Imam Asy-Syaikh Al-Albani, Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Ini yang pertama. Jadi yang tidak akan dimakan oleh bumi adalah pertama jasadnya para nabi. Yang kedua, sebagaimana sabit di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ajasadus syuhada, jasadnya para syuhada. Yang kedua, jasadnya para syuhada, sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, lamma hadara ahadun da'ani abi minal lail faqala lima arani illa maqtulan fi awwali man yuqtalu min ashabin nabi. Ketika tiba seseorang, maka dia memanggilku. Da'ani abi, maka ayahku memanggilku di satu malam. Faqala li, dan beliau berkata, ma arani, aku tidak melihat kecuali aku akan terbunuh, wafat terbunuh.
fi awwali man yuqtalu min ashabin nabi, pertama kali dari kalangan sahabat Nabi. Wa inni la utraku ba'di a'azzu alayya minka ghairu nafsi Rasulullah sallallahu. Aku tidak meninggalkan sesuatu yang paling istimewa setelahku, ya, minka darimu, ghairu selain daripada jiwa diri dari Rasulullah sallallahu. Wa inna alayya dainan faqdi wastausi bi ikhwatik. Aku memiliki utang, tanggungan. Faqdi, tolong tunaikan tanggunganku, ini wasiat. Wastausi bi ikhwatika khaira, dan aku menitipkan saudariku atau saudara-saudaramu. Ini Jabir bin Abdullah. Fa asbahna wa kana awwala qatin, dan ternyata pas ketika waktu pagi tiba, kana awwalu qatin, dan beliau adalah pertama kali terbunuh. Fadufinat ma'ahu akhar fi qabrihi, maka yang membersamai dia adalah yang lain, dikubur bebarengan. Ya, ini di perang Uhud, ini para sahabat banyak yang dikubur demikian. Thumma lam tatub nafsi an atrukahu ma'a akhar. Aku tidak nyaman menyandingkan ayahku dengan orang lain, sahabat yang lain dari kalangan sahabat. Jadi dikubur bareng. Kata Jabir bin Abdullah, aku tidak nyaman ayahku disatukan dengan sahabat yang lain. Maka pastakhrajatuhu, maka aku pun meminta agar dikeluarkan, digali dibongkar kembali. Ba'da sittati ashhur, dan itu sudah berlalu sittatu ashhur, 6 bulan. Ya, 6 bulan. Fa idza huwa ka yaumin wada'tuhu ghairu udhunihi. Sungguh keberadaan beliau persis seperti hari di mana aku meletakkannya. Bisa dipahami ya? Nah, ghairu udhunihi, selain daripada telinganya. Wallahu a'la wa alam. Jadi yang kedua yang tidak akan dimakan atau oleh bumi adalah jasadnya para syuhada. Yang ketiga adalah ajabudz dzanbi min kulli insanin, yaitu tulang hasilnya? Tulang ekor dari setiap manusia. Nah, ini katanya ini tidak akan dimakan oleh tanah. Sebagaimana hadis Abu Hurairah, "Walaysa minal insani syai'un illa yubla." Tidak ada bagian tubuh pun daripada manusia kecuali akan sirna. Illa idhaman wahida, kecuali satu tulang. Wa huwa ajbuz zanbi, yaitu adalah tulang ekor. Wa minhu yurkabul khalqu yaumal qiyamati, dari situlah benih-benih manusia itu pada hari kiamat dibangkitkan. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat adalah al-arwahu. Fal haqqul ladzi 'alaihi ahlus sunnah anna al-arwah la tubla wa annaha laysat hiya mutlaqah ayatul jism. Dikatakan bahwa yang keempat adalah al-arwah, ruh. Al-arwah jamak dari ruh. Jadi ahlus sunnah wal jamaah berpendapat bahwa ruh la tubla, tidak akan termakan oleh tanah. Wa annaha laysat hiya mutlaqah hayatul jism al-aridah. Baik, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka selepas itu, maka Allah Rabbul Alamin memerintahkan untuk dibangkitkan. Fa idza nufikhal ukhra fa idahum qiyamun yandurun. Dikala tiupan yang kedua, di tiupan yang lainnya, fa idahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka dalam keadaan bangun atau bangkit. Itulah yaumul ba'tsi wan nusyur, hari dibangkitkan. Ya. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, setelah itu maka mereka digiring, ya,
ada syuhada, ya, sa'iku wa syahid di surah Qaf. Di dalam surah Qaf, setiap diri manusia itu ada dua malaikat yang diberikan tugas, yaitu sebagai sa'iqun. Sa'iqun itu yang menggiring, menuntun. Ada juga yang sebagai syahid, yaitu sebagai saksi, sebagaimana sabit dalam Quran surah Qaf. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam Quran surah Maryam ayat 85-86, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dan membedakan antara orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berdosa atau pendosa. Kata Allah dalam ayat ini, yauma nahsyurul muttaqina, hari di mana nahsyurul muttaqin, kami kumpulkan orang-orang yang bertakwa. Yani hari apa? Hari kiamat. Dan di sini ada nahsyuru, padang mahsyar. Kami kumpulkan al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa dahulu di dunia, ila rahman, menuju Rahman, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wifda, dalam keadaan wifda, rukbana. Rukbana itu dalam keadaan rukbana, berkendara. Sebagian lagi mengatakan wifda, yaitu apa? Sebagai tamu undangan dalam keadaan rukbana. Rukbana artinya adalah berkendara. Allah ta'ala alam, dan nanti insyaallah kita masuk dalam hadisnya. Sebagaimana sabit dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, yuhsyarun nas ala thalathati tara'iq. Kelak pada hari kiamat manusia itu, ya, tergolong ke dalam 3 bagian. Tara'iq, tariqah, jalan. Rogibina rohibin, ya, rogibin rohibin. Tuh. Ya tamilu anna haula'i awamul mu'minin. Rogibin rohibin, orang yang cemas, orang yang takut. Oh, ya. Wasnani ala ba'ir, dan yang kedua di atas ba'ir, unta. Wa thalathatun ala ba'ir, ada juga, jadi ada yang berdua di atas ba'ir, kendaraan, tunggangan. Wa thalathatun, ada juga yang bertiga di atas ba'ir. Wa arba'atun ala ba'irin, ada juga yang berempat di atas ba'ir, tunggangan. Wa asyaratun ala ba'ir, ada juga bersepuluh di atas ba'ir. Wa tusharu baqiyatuhum, dan dikumpulkan sisanya. Tadi kan yang kedua tuh. Yang pertama adalah rogibin rohibin, penuh harap cemas. Yang kedua adalah orang-orang yang berkendara. Tadi dimaknai sebagaimana tafsir Ibnu Abbas, wifda. Wifda itu apa? Berkendara. Tafsiran Ibnu Abbas, dan diperjelas dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim ini, di mana ada yang berdua di satu kendaraan, ada yang bertiga di ba'ir. Wa arba'atun ala ba'ir, ada bersepuluh. Wa asyarah, ada yang berempat, ada yang bersepuluh. Adapun yang ketiga, wa tusharu baqiyatuhum, sisa dari manusia itu, baqiyatuhum annar, dimasukkan ke dalam neraka. Takilu ma'hum haitsu qalu, dikatakan kepada mereka itu, haitsu, di mana, qalu, mereka dahulu berkata, ya. Wa tubbit ma'hum, mereka di apa? Malam. Wa tubbit ma'hum haitsu batu, di mana mereka tinggal. Wa tusbihu ma'hum haitsu asbahu, dan mereka berada di mana dahulu mereka. Wa tumsi ma'hum haitsu amsu. Wallahu ta'ala wa'alam. Jadi intinya hadis Imam Bukhari, Imam Muslim ini memaparkan, menjelaskan, menjelaskan
Quran surah Maryam ayat 85. Bagaimana kaum muttaqin ya dikumpulkan di hadapan Ar-Rahman sebagai wifda rukbana. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda dari sebagainya. Dan kami giring seret mujrimin, orang-orang pendosa, ila jahannama, menuju neraka jahannam, wirda, dalam keadaan apa? Wirda, yakni diseret, ala wujuhihim, ala manakhirihim, di atas batang hidung mereka. Tuh, Allahu a'lam. Nasallahu ta'ala as-salamah. Ammal wirdu al-jama'atul itash, kumpulan orang, kumpulan musafirin dalam keadaan al-itash, kehausan, wirda. Wa huwa marwiyun an Ibni Abbas radhiyallahu anhu ma'aydan, dan ini pun datang dari riwayat Abdullah ibnu Abbas bahwa makna wirda kehausan. Jadi orang-orang mujrimin diseret ke neraka jahanam dalam keadaan wirda, yakni jama'atul itas, kumpulan manusia kehausan. Allah taala ala wa alam. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam Quran surah Al-Isra Allah pun subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Kami kumpulkan mereka pada hari kiamat, ala wujuhihim, di atas wajah-wajah mereka, dalam keadaan umyan, tuli, buta, bukman wa summa, tuli, buta, terus apa lagi? Summa. Ma'wahum jahannam, tempat kembali adalah neraka. Tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Mengerikan, ketika mereka hangus ya, zidna, kami tambah kepada mereka itu sa'ira, api. Waliyadzubillah, Allah taala wassalamah. Dalam hadis sahih Imam Bukhari, Imam Muslim, sahabat Aisyah, Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha, tuhsyaruna hufatan uratan gurla. Kelak pada hari kiamat, manusia setelah dibangkitkan dikumpulkan dalam keadaan hufatan, telanjang kaki, uratan, telanjang badan, gurlan, dan tidak disunat, ay ghairu makhtunin. Kata Aisyah, faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rijal wan nisa, wahai Rasulullah, laki-laki dan perempuan, yang duru ba'duhum, sebagian mereka melihat ila ba'din, kepada sebagian yang lain. Faqala, maka kata Rasulullah, al-amru, perkara, atau al-amru asyaddu min an yahummahum dzalika. Perkara nanti itu lebih dahsyat, an yahummahum dzalika, daripada ketimbang memikirkan itu. Ya. Di riwayat Imam At-Tirmidzi, An-Nasai ibnu Abi Hatim ditambahkan, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yugni. Setiap orang, minhum, dari mereka, di hari itu yauma idzin sya'nun, memiliki urusan, yugnihi, yang sibuk, yang menyibukkannya. Maka pada hari kiamat, nafsi, nafsi, sendiri, sendiri. Sebagaimana dikuatkan dalam Al-Quran yang lain, ya, di mana la yanfa'u malun wala harta, tidak lagi mendatangkan apa? Manfaat sedikit pun, ya. Kemudian, dan insya Allah kita akan sampaikan bagaimana bentuk-bentuk manusia kelak pada hari kiamat di padang mahsyar, sebagai jazaan, sebagai balasan dari perbuatannya dahulu di dunia. Hadis-hadis yang sabit dari Nabi SAW. Kita kuatkan bagaimana keadaan orang kafir. Hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat Qatadah dan Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
Anna rajulan qala nabiillah. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasul, "Ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, Nabi Allah, kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhihi?" Bagaimana mungkin orang kafir pada hari kiamat akan dikumpulkan di atas wajah? Alaysa alladhi amshahu ala, kata Rasulullah, alaysa alladhi amshahu ala rijlain? Bukankah zat yang mampu untuk membuat manusia berjalan di bumi di atas kaki, qadiron, lebih mampu ala an yumshihi, untuk membuat dia berjalan ala wajhi yaumal qiyamah, di atas wajahnya. Yang membuat kita bisa berjalan dan menundukkan seluruh makhluk untuk kita sebagai manfaat untuk kita, yang asas tujuannya adalah untuk beribadah kan sejatinya. Allah tentukan al-khair tunggangan kan sejatinya untuk kita semua tuh. Maka Allah lebih mampu nanti untuk menjadikan orang kafir mereka tersungkur ala manakhirihim, di atas batang hidung mereka diseret, berjalan di atas hidung-hidung mereka. Allah mampu, karena yang membuat kita bisa berjalan di atas muka bumi ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah juga mungkin kuasa menjadikan seseorang manusia di bumi saja tidak mampu berjalan di atas kaki, benar? Ada di antara manusia yang tidak bisa berjalan di atas dengan kaki. Allah, ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala, kauni. Tuh. Sekarang kita masuk. Bagaimana keadaan seseorang, keadaan manusia kelak pada hari kiamat? Wa yauma yunfakhu fis suri, di hari ketika sangkakala ditiup, fafazi'aman fis sama, maka guncang seluruh penghuni langit dan bumi, wa man fil adan bumi, illa man sya'allah, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Wa kullun atahu dakhirin, dan semua akan datang kepada Allah, di hadapan Allah dakhirin, tunduk. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, seorang pun ketika kami kumpulkan, falam nughadir minhum ahada, tidak bisa kemanapun pergi dia. Kalau sudah dikumpulkan, maka kita tidak bisa melangkah kemanapun sudah. Di Quran surah Qaf tadi ayat 21 kita kuatkan, yusaku kullun ila makanil mukhassas, setiap orang akan dituntun ke tempat khusus masing-masing. Tadi terbagi menjadi berapa? 3. Manusia kelak pada masa itu terbagi berapa? 3. Secara umum 2 tadi. Ada yang wifda, ada yang wirda. Sekali lagi, manusia itu pada hari kiamat ada yang wifda, ada yang wirda. Apa wifda? Rukbana. Dia dalam keadaan tunggangan, berkendara. Ada yang wirda. Ada tadi rogibina rohibin. Di sini ada paparannya sebenarnya. Yuhtamalu anna haula'i awamul mu'minin. Disinyalir orang yang tadi rogibin rohibin itu orang yang harap-harap cemas. Mereka kaum mukminin awam. Haula'i, mereka itu adalah awamul mu'minin, awamnya kaum mukminin. Wa hum man khalata amalan salihan wa akhar sayyi'an. Mereka adalah orang-orang yang bercampur antara amal soleh dan amal buruk. Rohibin tuh. Fayataraddaduna bainal khawfi war raja, antara khauf takut, war raja dan harap. Wa haula yusyaruna musyatan, mereka dikumpulkan di padang mahsyar itu dalam keadaan jalan kaki. Wasinfus tsani, sedangkan kelompok yang kedua, afadilul mu'minin, kaum mukmin istimewa. Yusyaruna rukbana, dalam keadaan berkendara. Nah gitu dia.
Ini tafsiran para ulama. Insya Allah tidak bertolak belakang dengan ayat-ayat yang lainnya. Tuh. Terus kita lihat. Fakullu nafsin, setiap jiwa sayakunu maha fil mahsyari malakani, di padang mahsyar setiap jiwa ada dua malaikat, malakun yakuduhu, pertama malaikat yang menuntun dia limakanin menuju satu tempat, uqufihi al muhaddad, tempat dia berdiri. Kita nggak tahu tempat kita berdiri di mana. Nanti ada yang menuntun malaikat. Wal akharu liyashhada alaihi bi amalihi, yang lainnya yang satu lagi adalah sebagai saksi terhadap amalan dia. Fakama annal jannata darajatun ba'duha a'la ba'din, sebagaimana surga juga bertingkat-tingkat, neraka jahanam juga ya dan billahi darakatun, sama bertingkat-tingkat. Ba'duha asfal min ba'din, ada yang paling rendah, ada lagi yang lebih tinggi dari itu, bertingkat-tingkat. Fa inna mawaqifal hasyari muqassamatun ila umamin wa fi'atin, demikian pula manusia nanti bertingkat-tingkat di padang mahsyar secara umum tiga tadi. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidhatar rafi'ah, ada yang tertunduk, ada yang rafi'ah, tinggi, mengangkat. Idza rajjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mansura wa kuntum azwajan salasa, kalian terbagi menjadi tiga. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, ada ashabul maimanah, ashabul yamin, golongan kanan. Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah, yang kedua adalah golongan apa? Kiri. Was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun, dan yang ketiga adalah siapa? Orang yang berlomba-lomba, orang yang cepat. Keadaan tiga ini sejatinya sesuai dengan keadaan kita di mana? Di dunia. Tuh. Wa ahwalu dzalikal yaumi ta'ummul kuffara jami'an, keadaan di padang mahsyar tersebut mencakup orang kafir. Kama ta'ummul usata ala qadri dzunubihim, sebagaimana pula ya dirasakan oleh usatul muwahhidin, ahli tauhid yang melakukan maksiat, ala qadri dzunubihim, sesuai dengan kadar dari dosa-dosa mereka, sama padang mahsyar. Wa ammal mu'minuna as-salihun, adapun orang-orang yang beriman, amal soleh, Allah berfirman di surah Al-Insan, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, sesungguhnya kami takut min rabbina, dari Rabb kami, yauman, hari abusan, qamtarira, bermuka apa? Masam. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi, maka Allah pun menjaga mereka syarra dzalikal yaum, dari keburukan hari tersebut. Kenapa? Karena dari dulu dia sudah takut hari tersebut. Ingat kata para ulama, Al-Imam Ibnu Qayyim di antaranya menukil, tidak akan pernah Allah menurunkan rasa takut bagi atas seorang hamba dua kali, di dunia dan di akhirat. Khasyah, rasa takut ini yang menghantarkan ibadah di dunia, maka kelak pada hari kiamat tidak akan lagi ada rasa takut. Ayat ini sebagai landasan dalil. Al-Insan ayat 10 dan 11. Dahulu di dunia, inna nakhafu mir rabbina, sesungguhnya kami takut kepada Rabb kami, yauman, hari kiamat. Maka balasannya apa? Waqahumullahu syarra dzalikal yaum, hari itu kami jaga, Allah yang menjaga mereka. Wala yahzanuhum fazaul akbar wa tatalaqahumul malaikatu, tidak membuat mereka bersedih al-fazaul akbar, hari kiamat, hari yang dahsyat tersebut.
tidak membuat mereka bersedih hati. Wa tatalaqaumul malaikah, para malaikat menghampiri mendampingi mereka, sebagaimana sering kali kita sampaikan. Hadza yaumakumul ladzi kuntum tu'adun, inilah hari yang sudah dijanjikan untuk kamu sekalian. Ini di surah Fusilat yang sudah disampaikan bagaimana pahala orang yang bisa istiqomah. Malaikat akan senantiasa apa? Menemani, bisyarah, menyampaikan kabar gembira. La tahzan, jangan bersedih hati. Ini hari adalah hari di mana hari yang sudah dijanjikan untukmu. Terus, faminhum man yudlilluhu Allahu fi dhillihi yudhilluhu Allah. Ada di antara mereka yang diberikan oleh Allah berupa naungan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 kelompok golongan manusia pada hari kiamat mendapatkan naungan di mana tidak akan mendapatkan naungan dari siapapun kecuali dari naungan Allah. 7. Kan masyhur ini ya, imamun adilun, imam yang adil. Terus apa lagi? Apa lagi? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut di masjid, ya, dan sebagainya. Nanti bisa saya kira ya, hadis masyhur. Wa kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi, seseorang berada di bawah naungan sedekahnya. Nah, tadi ada yang mengatakan bahwa maksud zillun di situ dia 7 itu adalah zillul arsh, bayang-bayang apa? Arsh. Sebagian lagi yang mengatakan bahwa amalan, berdasarkan hadis yang lain, amalan pun kelak, amal soleh seorang hamba itu kelak pada hari kiamat akan menjadi apa? Naungan. Maka perbanyaklah amal soleh sekarang, karena kelak pada hari kiamat berdasarkan hadis-hadis sabit Nabi SAW, kelak pada kiamat itu akan menjadi apa? Naungan. Seperti sedekah, dikatakan di hadis Nabi SAW bahwasanya sedekah itu akan menjadi apa? Naungan. Fi dhilli sadaqati yaumal qiyamah hatta yufsala bainan nasi, sampai akhirnya ditegakkan ya, fasl, yaumul fasl, sudah ditegak hakim mahkamah. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Wa kadzalika man andhara mu'siran aw wada'a anhu wal masya'in, demikian pula orang-orang yang berupaya untuk andhara, menangguhkan, mu'siran, orang yang kesulitan. Seringkali para ulama menafsirkan hadis ini adalah orang yang menangguhkan utang, ditangguhkan, diberikan kesempatan, atau bahkan bisa jadi apa? Dianggap apa? Lunas. Ini jadi naungan pada hari kiamat di mahsyar itu. Awadha anhu wal masya'ina fi adh-dhulami ilal masajidi lahum nurun tamun yaumal qiyamati, atau orang-orang yang berjalan menuju masjid di kegelapan malam. Alhamdulillah, sejatinya kalau sekarang mah enggak gelap, inilah tuh. Gelapnya itu sejatinya bisa jadi sekarang gelapnya hati gitu. Maka pada hari kiamat sebagai al-jaza min jinsil amal, maka itu diberikan nur, cahaya pada hari kiamat. Wal muadzinun, para muadzin yaumaidin atwalun nasi anaqan, leher mereka tinggi. Wa man mata ala amalin salin bu'itha alaihi, siapa yang wafat di atas amal soleh kelak akan dibangkitkan di atas amal tersebut. Saum, sedekah, salat, tilawah Al-Qur'an. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin usini wa iyyakum, mengajak pada diri pribadi agar kita senantiasa apa? Berupaya keras untuk bisa
istiqomah di atas amal soleh. Jangan sekali-kali anggap sepele amal soleh. Bisa jadi amal soleh yang menurut kita itu sepele, bisa jadi itu adalah menjadi kebaikan kelak untuk kita pada hari kiamat. Wa amma man mata asiyan, ini soalnya yang masya Allah menarik. Adapun sebaliknya, orang yang wafat meninggal di atas kemaksiatan, musirran, berkelanjutan di atas maksiat tersebut, fabihasabi amalihi wa imanihi, maka akan dibangkitkan kelak sesuai dengan amalan dan keimanannya. Al yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yaum. Hari di mana akan diberikan balasan setiap jiwa sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Tidak ada kezaliman kelak pada hari kiamat. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Mereka akan menanggung dosa-dosa mereka, dan dosa-dosa mereka itu tidak akan ditanggung oleh siapapun, walaupun secara fisik berdekatan. Ala sama yazurun wal mutakabbirun yusharuna amsala dzurri. Orang yang sombong di dunia, maka keberadaan mereka pada hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan seperti zarrah, biji-bijian, fiswarir rijal, seperti gambaran laki-laki atau manusia. Tatahumul khalaiqu bi aqdamim, manusia akan menginjak-injak mereka. Wa yakshahum dhullu min kulli makanin, kehinaan akan senantiasa meliputi dia di neraka, di padang mahsyar itu. Orang-orang yang melakukan dosa, zuraqul uyun, matanya tertutup, wujuhum muswaddah, wajah-wajah mereka hitam. Nah, orang yang meminta-minta di dunia, maka kelak pada hari kiamat laisa fi wajhihi maz'atul lahmin, enggak ada lagi sudah wajah. Dan lain sebagainya, banyak sekali. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat akan membangkitkan manusia, ya, mengumpulkan manusia sesuai dengan kadar amalan dahulu dia di dunia. Nas'alullah ta'ala as-salama taufiq wasadad, innahu waliyyu dzalik wal qadir alaihi. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.